Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita kali ini dengan judul Wali Songo dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disampaikan oleh Dr. Nanang R.I. Iskandar MSc. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai, Napoleon Bonaparte, George Bernard Shaw, Goethe, Mao Zedong, King Richard, Hulagu Cucu Genghis Khan beserta para jenderal Mongol yang saya ulangi lagi, yang memporak-porandakan Baghdad, dan puluhan orang-orang yang terpandang cendekiawan maupun bangsawan, ulama maupun mahasiswa, dan jutaan penduduk dunia tertegun, kagum dan sangat hormat terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi dan nurnya sungguh tiada taranya. Baik nampak agak aneh, terutama Eropa setelah bertempur di Asia Tengah justru pulangnya membawa kebudayaan peradaban yang tinggi, sedangkan tentara Mongol setelah menghancurkan Baghdad pulangnya menjadi mubalik Islam. Tapi begitulah sejarah. Sebagaimana Islam di Indonesia, bagaimanakah pendapat bangsa kita sendiri? Islam tersebar di Nusantara ini berkat kerja keras Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Mereka itu ialah satu Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijogo, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Sesungguhnya ada dua lagi, yakni Sunan atau Syekh Siti Jenar dan Sunan Geseng. Tetapi kedua sunan ini ajarannya dianggap menyimpang. Seorang guru bahasa Jawa yang telah bertahun-tahun mendalami ilmu kejawen, yakni diantaranya buku-buku Wadhatama yang berarti pengetahuan yang utama, kemudian juga buku Wulangreh yang berisi ide mengenai wong gede dan wong cilik dan wong utama, dan kemudian berkelana ngangsu kaweruh di tanah Jawa ini mencari kepuasan batin, akhirnya mempunyai pendapat tentang Islam, yaitu pendapatnya demikian: Islam itu bukan orang dan bukan umat. Jadi musuhnya pun bukan orang dan bukan umat pula. Musuh Islam itu ada
yang bertempat di dada kaum muslimin, dan ada pula yang di dalam dadanya orang bukan muslimin. Kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, durhaka, itu semua adalah musuh-musuhnya Islam yang besar. Orang atau umat yang dadanya terisi oleh musuh-musuhnya Islam harus diajak kepada jalan Allah Ta'ala dengan kebijaksanaan. Demikian dikemukakan oleh H.M. Joyosukito. Kemudian di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hendaklah kamu sembah Allah dan janganlah kamu persekutukan dengan sesuatu yang lain. Berbuat baiklah kepada ibumu, kepada bapakmu, kepada karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berdekatan, karib maupun yang bukan karib, teman sejawat, orang musafir, dan kepada hamba sahaya kamu. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang yang sombong lagi bermegah-megahan. Shadaqallahul adzim. Demikian firman Allah di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 36. Demikianlah pertemuan ini. Ada salahnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.